Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyati dengan NIM 1711290033. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya yang berjudul Kekerabatan Bahasa Rejang Dialek Pesisir dan Bahasa Serawai Dialek AO dalam Kajian Linguistik Historis Komparatif. Dengan dosen pembimbing Ibu Heni Friantari, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara penutur dan lawan tutur di lingkungan masyarakat. Kekerabatan bahasa daerah. Setiap bahasa daerah di Indonesia memiliki kekerabatan dengan tingkat yang berbeda-beda. Dan setiap bahasa daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda pula. Masyarakat yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Utara itu di Desa Selubuk. Nah, dialek pesisir, dan di Kabupaten Seluma di Desa Dusun Baru, dialek AO. Masalah dalam penelitian ini, peneliti memiliki latar belakang ingin mengambil judul kekerabatan bahasa daerah, rejang, dialek pesisir, dan bahasa daerah, dialek AO, yaitu karena di masyarakat itu banyak kesimpang siuran tentang kekerabatan antara kedua bahasa tersebut, antara bahasa rejang dan bahasa serawai. Karena adanya kesimpang siuran tersebut, maka di sini peneliti akan membuktikan mengenai bagaimana tingkat kekerabatan antara bahasa rejang dialek pesisir dan bahasa seluma dialek AO. Adapun identifikasi masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian yang ini adalah perbedaan dari segi struktural memungkinkan dicari dan dilakukan pengelompokan bahasa, serta perbedaan antara bahasa rejang, dialek pesisir, dan bahasa serawai dialek AO dari bahasa protonya sangat mungkin dapat menyebabkan adanya perbedaan bahasa dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantis. Untuk mengetahui masa pisah antara bahasa rejang, dialek pesisir, dan bahasa seluma dialek AO dapat dilakukan setelah persentase kekerabatan dari kedua bahasa tersebut didapat. Batasan masalah. Agar pembahasan dan penulisan penelitian ini tidak melebar kemana-mana, maka pembahasan difokuskan pada hubungan kekerabatan antara bahasa rejang, dialek pesisir yang terletak di Kecamatan Air Napal, Desa Selubuk, Kabupaten Bengkulu Utara, dan bahasa serawai, dialek AO di Kecamatan Seluma, Desa Dusun Baru, Kabupaten Seluma. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kekerabatan antara bahasa serawai, dialek AO, dan bahasa rejang dialek pesisir. Yang kedua, berapa lama bahasa rejang dialek pesisir dan bahasa serawai dialek AO berpisah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan bagaimana tingkat kekerabatan antara bahasa rejang dialek pesisir dan bahasa serawai dialek AO. Dan yang kedua, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lama pisahnya bahasa rejang dialek pesisir dan bahasa serawai dialek AO. Manfaat penelitian ini. Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat teoritis. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai kekerabatan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia.
Manfaat secara praktis ada 3, yaitu bagi peneliti, bagi masyarakat, dan bagi penelitian selanjutnya. Bagi peneliti sendiri, dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana tingkat kekerabatan antara kedua bahasa ini dan berapa lama masa pisah antara bahasa Rejang dialek pesisir dan bahasa Serawai dialek Ao ini berpisah. Sedangkan bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana tingkat kekerabatan antara kedua bahasa tersebut dan apakah memang benar antara bahasa tersebut memiliki kekerabatan. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya, manfaat adanya penelitian ini yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Bab 2, kajian teori. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu LHK. LHK sendiri merupakan linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif merupakan subbidang linguistik yang berkembang pada abad ke-19 yang berfungsi sebagai ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki perkembangan, perbandingan, pengelompokan bahasa-bahasa, mencari persamaan fonologi, morfologi dari bahasa-bahasa sekerabat, dan menentukan arah penyebaran bahasa. Yang kedua yaitu leksikostatistik. Leksikostatistik adalah suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang dilakukan dengan menghitung persentase perangkat Cognate. Kosakata yang jadi dasar perhitungan adalah kosakata dasar. Yang ketiga, asumsi leksikostatistik. Kajian terhadap kosakata dasar berasal dari asumsi yang dikemukakan oleh Dain pada tahun 1975, yaitu di mana sebagian kosakata dasar suatu bahasa sukar sekali untuk berubah, dan yang kedua, keawetan kosakata dasar adalah tetap. Perubahan kosakata dasar pada semua bahasa 86% setiap 1000 tahun. Dan jika persentase kosakata sekerabat diketahui, maka dapat dihitung waktu pisah bahasa tersebut. Yang keempat, prosedur tentang kerja kajian leksikostatistik. Prosedurnya yang pertama yaitu kita harus mengumpulkan kosakata-kosakata dasar. Yang kedua yaitu menetapkan pasangan kosakata dasar yang berkerabat. Setelah kita mendapatkan kosakata yang berkerabat, setelah itu kita menghitung masa lama waktu pisah antara kedua bahasa yang kita cari kekerabatan tersebut. Nah, setelah itu kita menghitung lama waktu pisah setelah dihitung dengan jangka kesalahan. Setelah kita menghitungnya, kita menghitung dengan jangka kesalahan. Setelah itu baru kita menghitung berpisahnya bahasa dari bahasa protonya. Yang kelima yaitu kekerabatan bahasa. Kekerabatan bahasa dapat diketahui tingkat kekerabatannya dengan pengumpulan daftar 200 kosakata Morris Wades. Yang keenam yaitu bahasa Serawai dialek Ao. Bahasa Serawai adalah bahasa yang digunakan oleh suku Serawai di Provinsi Bengkulu. Bahasa Serawai digolongkan ke kelompok Melayu Tengah. Bahasa Serawai digunakan di Kecamatan Seluma, Taloh, Pino, dan Mana. Bahasa Serawai dibagi menjadi 2 dialek, yaitu bahasa dialek Au dan bahasa dialek Ao. Nah, tapi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahasa Serawai dialek Ao. Yang ketujuh yaitu bahasa Rejang dialek pesisir. Bahasa Rejang merupakan suatu bahasa Austronesia yang dituturkan oleh masyarakat Rejang. Bahasa Rejang dibagi menjadi 4 dialek, yaitu dialek Lebong, dialek Curup, dialek Kepayang, dan dialek pesisir. Namun, pada penelitian ini, peneliti akan meneliti bahasa Rejang yang berdialek pesisir. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian kualitatif.
Setting penelitian. Setting penelitian atau tempat dilaksanakannya penelitian ini berlokasi di dua tempat, yaitu di Kecamatan Air Napal, Desa Selubuk, Kabupaten Bengkulu Utara untuk meneliti bahasa Rejang dialek pesisir, dan di Kecamatan Seluma, Desa Dusun Baru, Kabupaten Seluma untuk meneliti bahasa Serawai dialek AO. Teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, peneliti akan menggunakan dua metode, yaitu metode kuesioner dan metode wawancara. Metode kuesioner yaitu metode dengan mendaftar 200 kata Morse Wedes yang akan diberikan kepada informan. Nah, yang kedua yaitu metode wawancara. Metode wawancara merupakan metode tanya jawab antara peneliti sendiri dan informan guna untuk mendapatkan informasi mengenai kosakata yang telah diberikan mengenai dengan teknik metode kuesioner tadi. Teknik keabsahan data. Pada penelitian yang berjudul Kekerabatan Bahasa Rejang dialek pesisir dan bahasa Serawai dialek AO, dalam kajian linguistik historis komparatif ini, penelitian akan menggunakan teknik pengabsahan data yang berupa teknik trigulasi. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mengelompokkan kosakata dasar bahasa yang berkerabat, memilih kosakata dasar yang identik, yang mirip dan berbeda. Setelah kita mengelompokkan kosakata dasar tersebut, peneliti akan menghitung pasangan-pasangan mana yang merupakan kata berkerabat. Setelah itu, peneliti akan menghubungkan hasil perhitungan yang berupa persentase kekerabatan dengan kategori kekerabatan untuk menentukan hubungan kekerabatannya, apakah sebagai suatu bahasa keluarga bahasa, rumpun bahasa, mikrofilium, mesofilium, atau makrofilium. Penentu keabsahan data pada penelitian ini diperoleh melalui pertimbangan validitas dan reliabilitas. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori trigulasi data. Teknik trigulasi dilakukan melalui wawancara terhadap 3 informan. Apabila 2 dari 3 informan memberikan jawaban yang sama, maka jawaban dari kedua informan itulah yang dianggap sebagai data yang sah. Mungkin hanya itu saja presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.